Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab Tazkiyatun Nafs, kitab mensucikan jiwa. Para Rasul diutus oleh Allah untuk memberi peringatan, tazkir, menyampaikan pengajaran, taklim, dan mensucikan jiwa tazkiyah, sebagaimana yang terdapat dalam doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak cucunya, yang artinya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk kami seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dan menganugerahkan kepada umat ini karunia yang tidak terkira, firman-Nya yang artinya, "Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, dan mensucikanmu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Terkhusus mengenai pensucikan jiwa, tazkiyatun nafs, yang merupakan salah satu tugas utama Rasul, juga terekam dalam pernyataan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya." Quran Surah An-Naziat ayat 18 sampai dengan 19. Dari ayat-ayat di atas sudah terang benderang bahwasanya tazkiyatun nafs merupakan salah satu tugas utama para rasul, dan juga menjadi tujuan pokok setiap orang yang bertakwa kepadanya, serta menjadi penentu selamat atau tidaknya seseorang di sisi Allah SWT. Kata tazkiyah bisa berarti penyucian, at-takhir, atau pertumbuhan an-nu. Jadi tazkiyatun nafs adalah mensucikan jiwa, tatahur, dari segala penyakit dan cacat, lalu mengaktualisasikan tahakkuk, penyucian itu dalam kehidupan sehari-hari, dan menghiasi jiwa yang suci itu takhalluk dengan sifat-sifat mulia sebagaimana asma dan sifat-sifat Tuhan yang maha mulia. Dengan demikian, tazkiyah pada akhirnya adalah proses tatahur, tahakkuk, dan takhalluk. Ketiga proses itu memiliki sarana, hakikat, dan hasilnya tersendiri, yang pengaruhnya akan terlihat jelas pada perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia, serta pada kemampuan seorang dalam mengendalikan anggota tubuh sesuai perintahnya. Seorang alim yang melek dakwah harus mampu menyampaikan tazkir, taklim, dan tazkiyah dalam halaqah serta majlis-majlisnya. Dalam hal ini, titik awal yang menentukan berasidaknya suatu majlis adalah adab yang mengatur hubungan antara murid dan guru, atau murabbi dan mutarabbinya. Selagi tak ada adab yang mengikat, maka kajian dan majlis yang bergagas tidak akan berlanjut. Keberhasilan seorang guru akan ditentukan oleh sejauh mana ia mempraktikkan adab-adab dalam taklim. Oleh sebab itu, mengapa adab guru dan murid termasuk hal yang sangat penting dalam rangka memperjalankan menuju Allah SWT dan menegakkan agamanya. Adab dan wazifah lahiriah bagi para murid atau pencari ilmu antara lain. Yang pertama, memprioritaskan kebersihan hati, akhlak, dan perangai buruk, mengurangi keterikatannya dengan kesibukan dunia, tidak sombong dan tidak durhaka kepada sang guru, menghindarkan diri dari mendengarkan perdebatan di antara manusia, mengetahui maksud dan tujuan semua ilmu, membuat prioritas, tidak menekuni semua bidang ilmu secara sekaligus, menguasai ilmu satu persatu secara bertahap, mengetahui mengapa suatu ilmu dianggap mulia didasarkan pada pertimbangan buah yang didapat dari ilmu tersebut, dan kekuatan serta kekuatan dalil yang mendukungnya, menghias dan mempercantik batin dengan tujuan hanya kepada Allah SWT, mengetahui posisi ilmu yang dipelajari. Adapun adab dan tugas para guru atau mursyid dan mu'alim adalah berbelas kasih terhadap murid, memposisikan mereka layaknya anak, mengajar lillahi ta'ala, tidak meminta upah, imbalan, ataupun ucapan terima kasih dalam mengajar, selalu memberi nasihat dan peringatan kepada para muridnya, mencegah murid dari hal-hal yang tercela, tidak mencela ilmu yang ia tekuni, mencukupkan diri dengan menyampaikan ilmu yang sekadar mampu dipahami oleh murid, menyampaikan keilmuan yang jelas kepada murid yang memiliki keterbatasan pemahaman, melaksanakan ilmu yang ia miliki. Proses tazkiyatun nafs ditempuh dengan melakukan serangkaian amal ibadah yang apabila amal itu dilakukan secara sempurna, maka akan melahirkan spirit dan nilai tertentu dalam hati. Dengannya hati menjadi suci bersih. Efek dari spirit serta nilai-nilai tertanam dalam hati tersebut akan tampak jelas pada anggota badan serta lisan, mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Hasil paling nyata dari hati telah tersucikan itu ialah adab dan muamalah yang baik kepada Allah SWT dan pada manusia.
kepada Allah dengan menunaikan hak-haknya termasuk berkorban di jalannya, sedangkan kepada manusia, seorang yang telah memiliki hati yang bersih itu akan berinteraksi sesuai dengan ajaran, posisi, dan taklif robbani yang ada. Sarana tazkiyatun nafs adalah amalan ibadah semisal sholat, zakat, puasa, haji, zikir, tafakur, tilawah Al-Quran, tadabbur, muhasabah, serta zikrul maut. Semua itu bisa menjadi sarana tazkiyatun nafs apabila dilakukan secara sempurna dan penuh penghayatan. Yang pertama, sholat. Sholat merupakan sarana terbesar sekaligus bukti dan stand dalam tazkiyatun nafs. Sholat adalah sarana dan tujuan tazkiyatun nafs sekaligus. Sholat mempertegas makna-makna ubudiyah, tauhid, dan syukur. Sholat adalah zikir, gerakan berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Sholat adalah berdiri untuk ibadah dengan berbagai posisi gerakan pokok anggota tubuh. Mendirikan sholat bisa memusnahkan kesombongan dan kebanggaan kepada Allah SWT, ujub, sombong, bahkan semua bentuk kemungkaran dan kekejian. Sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Khusyuk dalam sholat merupakan tanda pertama bagi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Khusyuk merupakan wujud tertinggi dari sholatnya sehatnya hati. Hati kan rusak jika khusyuk tidak ada. Sebab bila tak ada khusyuk dalam hati, maka hal ini mengindikasikan bahwa hati telah didominasi oleh berbagai penyakit berbahaya dan kondisi yang buruk. Hati yang sudah didominasi oleh berbagai penyakit akan kehilangan orientasi pada akhirat dan tak ada lagi kebaikan yang bisa diberikan kepada umat Islam. Zakat dan infak. Zakat dan infak merupakan saran terpenting kedua dalam tazkiyatun nafs, karena tabiat jiwa itu kikir, maka harus pula dibersihkan. Infak merupakan amalan yang membersihkan jiwa dari kekikiran, sehingga menjadikannya bersih. Sebagaimana firman Allah SWT dan artinya. Dan kelak akan dijauhkan orang yang takwa dari neraka itu, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT untuk membersihkan hartanya. Quran Surah Al-Lail ayat 17 dan 18. Puasa. Puasa dalam tazkiyatun nafs menduduki derajat setelah salat dan zakat, karena di antara syahwat besar yang bisa membuat manusia menyimpang adalah syahwat perut dan kemaluan. Puasa merupakan pembiasaan terhadap jiwa untuk mengendalikan syahwat yang ada. Oleh sebab itu, puasa merupakan faktor penting dalam tazkiyatun nafs. Allah SWT menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa ketika firman Allah SWT yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tingkatan puasa ada 3, yaitu puasa orang yang awam, puasa orang khusus atau khas, dan puasa orang super khusus hawasul khas. Puasanya orang awam adalah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan syahwat. Puasa yang khusus adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan kaki, dan semua anggota badan dari berbagai dosa. Sedangkan puasanya dari orang super khusus adalah puasanya hati, dari berbagai keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran yang tak berarti. Juga menahan hati dari selain Allah secara total. Puasa ini merupakan tingkatan puasa para nabi, rasul, dan siddiqin, dan para muraqabin. Haji. Haji adalah pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai, seperti istislam, taslim, mengerahkan jerih payah dan harta di jalan Allah SWT, ta'awun, ta'aruf, dan melaksanakan syiar-syiar ubudiyah kepada Allah SWT. Semua itu memiliki pengaruh dalam tazkiyatun nafs, sebagaimana merupakan bukti telah merealisasikan kesucian jiwa. Tilawah Al-Quran. Dari beberapa segi, tilawah Al-Quran dapat menghaluskan jiwa. Dengan tilawah, seorang akan tahu kewajiban yang harus ia lakukan. Tilawah Al-Quran juga dapat membangkitkan berbagai nilai dalam tazkiyatun nafs, menerangi hati, mengingatkannya, menyempurnakan fungsi salat, zakat, puasa, dan haji, dan mencapai makam ubudiyah kepada Allah SWT. Untuk mencapai semua itu, tilawah Al-Quran memerlukan penguasaan yang baik tentang hukum-hukum tajwid dan komitmen harian dengan wirid dari Al-Quran. Al-Quran akan berfungsi dengan baik apabila tilawahnya disertai dengan adab-adab batin dalam perenungan, khusyuk, serta tadabbur. Zikir. Orang yang berharap pada akhirat harus memiliki program wirid pribadi berupa bacaan istighfar, tahlil, salawat, dan zikir-zikir maksur lainnya.
sebagaimana ia harus membiasakan lisannya untuk terus membaca zikir seperti tasbih, istighfar, tahlil, takbir, atau hauqalah untuk ditambahkan dengan berbagai ibadah dan amalan-amalan lainnya. Kesucian dan ketinggian jiwa seorang akan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia melaksanakan sarana-sarana tazkiyah. Tafakkur. Allah SWT berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah SWT sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Berdasarkan ayat tersebut, kita tahu bahwa kesempurnaan akal hanya tercapai dalam zikir dan fikir. Zikir dan fikir dapat memperdalam ma'rifatullah dalam hati, yang mana ma'rifatullah merupakan titik tolak bagi setiap tazkiyah. Mengingat kematian dan pendek angan-angan, panjang angan-angan dan lupa mati merupakan dua hal yang menyebabkan jiwa tersesat, mendorongnya pada konflik-konflik merugikan dan merupakan syahwat yang tercela. Untuk itu, di antara hal yang dapat mengobati jiwa adalah dengan mengingat mati, yang merupakan konsekuensi dari kesadaran akan keniscayaan keputusan ilahi dan pendek angan-angan, yang merupakan dampak dari mengingatnya kematian. Semakin pendek angan-angan dan semakin banyak kematian, akan semakin meningkat pula keteguhan seorang dalam melaksanakan hak-hak Allah SWT. Di samping semakin ikhlas dalam amalnya. Muraqabah merupakan jiwa dan hati memerlukan ikatan janji harian, bahkan ikatan janji dari waktu ke waktu. Jika manusia tidak mengikat jiwanya dengan janji harian atau waktu demi waktu, maka ia akan mendapatinya menyimpang, sesat, dan lalai. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah musyaratah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan mu'atabah sebagai salah satu sarana tazkiyah nafs. Musyaratah, persyaratan. Orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir tidak boleh lalai melakukan muhasabah terhadap jiwanya. Dia harus mendisiplinkan berbagai gerak, diam, lintasan, dan langkah-langkah jiwa. Saat waktu subuh tiba dan telah selesai menunaikan sholat subuh, maka ia meluangkan waktu untuk melakukan musyaratah terhadap jiwanya. Contohnya, ketika ia berkata kepada jiwanya, wahai jiwaku, janganlah bermalas-malasan ataupun bersantai-santai, sebab dengan keduanya engkau tak akan meraih derajat illiyin seperti yang telah diraih oleh orang-orang sebelummu. Muraqabah, diawasi. Ketika seorang telah mensiasati jiwanya dan menetapkan syarat kepadanya, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah muraqabah atau mengawasinya. Ketika melakukan berbagai amal perbuatan, memperhatikannya dengan mata yang tajam, karena jika dibiarkan pasti akan melampaui batas dan rusak. Tentang keutamaan muraqabah, Jibril alaihissalam pernah bertanya tentang ihsan, lalu Rasulullah SAW, engkau beribadah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muhasabah, setelah beramal. Allah SWT berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Quran Surah Al-Ahsyar ayat 18. Ayat ini merupakan isyarat perihal muhasabah terhadap amal perbuatan telah dikerjakan. Umar radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amal perbuatanmu sebelum engkau ditimbang. Mu'aqabah, pemberian sanksi. Meski telah menghisap diri, seorang tetap tidak terbebas sama sekali dari kemaksiatan dan melalaikan hak-hak Allah SWT. Hal semacam ini tak boleh dibiarkan, sebab bila dibiarkan, maka seseorang akan mudah terjatuh dalam kemaksiat dan jiwa yang menjadi senang pada kemaksiatan hingga sulit untuk memisahkannya. Padahal inilah penyebab kehancuran diri. Untuk itu, bila terjadi pelanggaran, maka harus diberikan sanksi. Harus ada mu'aqabah. Apabila seorang memakan satu suap makanan syubhat dengan nafsu syahwat, maka harus melakukan mu'aqabah kepada perut dan menghukumnya dengan rasa lapar. Mujahadah, seorang yang ketika melakukan muhasabah menemukan dirinya melakukan maksiat, maka ia harus menghukumnya dengan berbagai hukuman. Jika ia mendapati diri tidak melakukan berbagai amal sunnah dan keutamaan atau tidak membaca wirid karena malas, maka ia harus diberikan pelajaran dan perberat wirid dan mewajibkannya beberapa macam tugas demi menutupi dan mengejar ketinggalannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum dirinya dengan mensedekahkan tanah miliknya yang senilai 200.000 dirham ketika ia tertinggal salat asar berjamaah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghukum dirinya dengan menghidupkan malam secara penuh apabila tertinggal dari salat berjamaah. Mu'atabah, mencela.
Musuh bebuyutan kita adalah jiwa kita itu sendiri. Jiwa diciptakan dengan karakter suka memerintah keburukan, amarah, bisu, cenderung pada kejahatan dan lari dari kebaikan. Terhadapnya engkau diperintahkan agar mensucikannya, meluruskannya, dan menuntunnya dengan rantai paksaan untuk indah pada Allah Subhanahu wa taala dan penciptanya. Kita dituntut untuk mencegah dari berbagai syahwat, menyapi dari berbagai kelezatannya. Jika kita mengabaikannya, maka harus pasti merajalela dan liar. Setelah itu kita tidak dapat mengendalikannya. Tapi jika kita senantiasa mencela dan menegurnya, maka bisa jadi kita akan tunduk dan menjadi lafsu lawamah, jiwa yang amat menyesali dirinya, yang mana Allah pernah bersumpah atasnya dalam Al-Quran. Bahkan ada harapan akan menjadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mengajakmu untuk masuk ke dalam rombongan hamba-hamba Allah yang ridho dan diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. Amar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan yang mendekat diri kepadanya dan berjihadlah kepadanya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan pada ayat-ayat tersebut tergantung pada dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, takwa, amal soleh, dan jihad. Hal ini menunjukkan bahwa keberuntungan yang tercantum pada tazkiyatun nafs pada ayat yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9 meliputi semua hal tersebut. Melayani dan tawaduk. Melayani dan bersikap tawaduk merupakan sarana tazkiyatun nafs. Keduanya telah menjadi bukti bahwa jiwa telah tersucikan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat menganjurkan kedua hal ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membantu kebutuhan saudarakunya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Memberikan pelayanan ada dua, yaitu pelayanan khusus dan pelayanan umum. Keduanya memiliki pengaruh dalam tazkiyatun nafs. Pelayanan umum memerlukan kesabaran, lapang dada, dan kesiapan untuk memenuhi tuntutan pada setiap saat. Sedangkan pelayanan khusus memerlukan tawaduk dan kerendahan hati kepada umat kaum mukmin. Oleh sebab itu, pelayanan termasuk sarana penting dalam tazkiyah pada orang yang menunaikannya secara ikhlas dan sabar. Mengetahui pintu masuk setan ke dalam jiwa dan menutup jalannya. Setan punya andil dalam mempengaruhi jiwa, kecuali orang-orang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan datang ke dalam jiwa melalui celah-celah tabiat dan syahwat indrawi dan maknawi manusia. Ia juga sangat mengetahui titik-titik lemah manusia. Oleh sebab itu, di antara sarana untuk membanting jiwa dan sekaligus sebagai sarana tazkiyatun nafs adalah mengetahui pintu-pintu masuk setan dalam diri. Pintu masuk setan adalah sifat-sifat hamba yang banyak jumlahnya, di antaranya marah dan syahwat, dengki dan tamak, perut yang kenyang sekalipun dengan yang halal, suka bermegah-megahan dalam perabatan pakaian dan tamak, terburuan, tidak tabayun, uang dan segala harta kekayaan, bakhil dan takut miskin, ta'asub, fanatik terhadap mazhab, dengki dan melecehkan orang lain, mengajak orang awam untuk berpikir tentang zat, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Ketika amalan ibadah tersebut dilakukan secara sempurna, maka semua itu akan melahirkan spirit dan nilai-nilai luhur dalam hati, semisal tauhid, ikhlas, sabar, khauf, raja, serta mahabbatullah. Selain itu, ia juga akan mengusir nilai-nilai buruk dalam hati, semisal ria, ujub, hurur, dan marah karena dorongan nafsu atau syaitan. Dengan nilai-nilai luhur seperti itu, maka hati akan suci dan bersih. Hasilnya akan tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang dalam hatinya penuhi nilai-nilai luhur tersebut, ia akan mengendalikan seluruh anggota tubuhnya agar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala interaksi, baik ketika berinteraksi dengan keluarga, tetangga, masyarakat maupun umat manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Disarikan dari buku Tazkiyatun Nafs karya Syekh Said Hawa rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.